Baik pemirsa, langsung saja kita informasikan secara mendadak kami dari media Songkup Channel informasikan kepada seluruh masyarakat Aceh yang ada di Kuta Cane, Aceh Tenggara bahwasanya pemilihan ketua Yayasan Permata pada malam ini dilaksanakan secara aklamasi. Alhamdulillah, ketua Yayasan Permata pada malam ini terpilih adalah saudara kita Bapak Maman Beni. Dari situ kami dari media Songkup Channel kita akan coba berbincang-bincang sedikit kepada ketua terpilih adalah Bapak Maman Beni. Pak Maman, Bapak kan baru saja terpilih menjadi ketua Yayasan Permata Kuta Cane, Aceh Tenggara. Bagaimana Pak? Tentunya beban Bapak akan bertambah begitu Bapak sudah menjadi ketua Yayasan Permata. Untuk kedepannya apa saja yang Bapak lakukan? Ada beban memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua buat kita. Pada saat ini media Songkup Channel sedang berada di Musola Yayasan Permata Kuta Cane, Aceh Tenggara. Kita dapatkan informasi dari panitia pemilihan ketua Yayasan Permata bahwasanya pada malam ini ada rapat tentang pemilihan ketua Yayasan Permata Kuta Cane, Aceh Tenggara. Pemirsa, kita juga akan berbincang-bincang bersama Bapak Haryanto. Bapak Haryanto merupakan salah satu orang tua di Yayasan Permata Kuta Cane, Aceh Tenggara. Pak Haryanto, kami dari media Songkup Channel tadi mendapatkan informasi dari panitia pemilihan ketua baru Yayasan Permata bahwasanya malam ini ada rapat dan membahaskan tentang persiapan pemilihan ketua baru Yayasan Permata. Jadi apa tanggapan Bapak dan apa harapan Bapak untuk kedepannya sesudah ketua baru di Yayasan Permata terpilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ya. untuk masa-masa yang akan datang, Ya. Permata kita ini lebih tersebar gaungnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin untuk masa depan, masa yang akan datang yang akan kita pilih mungkin dalam beberapa hari lagi, Ya. mungkin akan memberi kemajuan di bidang Permata, baik dalam bidang pendidikan, yang utama adalah bidang keagamaan. Baik. Pak Haryanto, masa jabatan ketua Yayasan Permata ini berapa tahun sekali Pak masa pemilihannya? Sesuai dengan ADART, Benar? 2 tahun sekali pemilihan ketua Yayasan Permata. Baik, oke. Pemirsa, baru saja Pak Haryanto menceritakan kepada awak media Songkup Channel pemilihan ketua Yayasan Permata sesuai dengan ADART 2 tahun sekali. Berarti setiap 2 tahun sekali selalu ada pemilihan ketua di Yayasan Permata. Pada saat ini kita sedang di tengah-tengah masyarakat Musola Yayasan Permata Kuta Cane, Aceh Tenggara. Jadi seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwasanya kita dari media Songkup Channel mendapatkan informasi dari panitia pemilihan ketua Yayasan Permata. Jadi pada malam ini kita langsung hadir ke Musola Yayasan Permata. Jadi pada saat ini saya akan coba sedikit berbincang-bincang dengan Bapak siapa namanya Pak? Fajri. Bapak Fajri. Bapak Fajri merupakan salah satu masyarakat Yayasan Permata. Apa tanggapan Bapak dengan adanya pemilihan ketua baru Yayasan Permata Pak? Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Alhamdulillah, harapan kami dari masyarakat Permata mudah-mudahan dengan bergantinya ketua baru nanti, mudah-mudahan akan lebih bagus lagi Permata. Baik ya. Jadi baru saja kita berbincang-bincang bersama Pak Fajri selaku masyarakat Yayasan Permata. Pak Fajri baru saja menceritakan kepada kita mudah-mudahan untuk kedepannya setelah pemilihan ketua baru
mudah-mudahan akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja pemirsa, terus ikuti kami. Baik pemirsa, pada saat ini kita juga akan coba berbincang-bincang dengan salah satu masyarakat Yayasan Permata bersama dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Murad. Jadi baru saja kita tadi berbincang-bincang dengan masyarakat yang lain. Pak Murad ini adalah salah satu orang tua di Yayasan Permata Kutacane Aceh Tenggara. Pak Murad, jadi kami dari media Songkubi Channel tadi mendapatkan informasi dari panitia pemilihan ketua baru Yayasan Permata. Jadi apa tanggapan Bapak untuk kedepannya setelah ketua baru terpilih, Pak? Apa itu, Pak? Baik ya. Baik ya. Jadi Pak Murad baru saja menceritakan kepada kita, mudah-mudahan setelah pemilihan ketua baru di Yayasan Permata Kutacane Aceh Tenggara ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja pemirsa, kami juga dari media Songkubi Channel berdoa selalu mudah-mudahan Yayasan Permata untuk kedepannya akan lebih baik. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Yayasan Permata merupakan wadah tempat persatuan masyarakat Aceh yang ada di Kutacane Aceh Tenggara. Sesuai dengan judulnya, sesuai dengan namanya, Permata Persatuan Masyarakat Aceh Tanah Alas. Itu saja pemirsa, ikuti terus perjalanan kami. Baik pemirsa, pada saat ini kita langsung berbincang-bincang dengan PJ Yayasan Permata Kutacane Aceh Tenggara. Baik, jadi kami tadi media Songkubi Channel mendapatkan informasi bahwasanya pada malam ini di Yayasan Permata mengadakan rapat tentang pemilihan ketua Yayasan Permata. Apakah itu benar, Pak PJ? Jadi Ya. sudah beberapa kali kita melakukan yaitu pembukaan pendaftaran ketua Permata. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita buka yang pertama tahap Betul. dari tanggal selama 1 minggu, 2 Ya. minggu. Ya. Di tahap kedua kita buka selama 1 minggu dan kita tambah tahap ketiga dikarenakan belum ada yang mendaftar. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah pada malam ini untuk sementara saya dengar informasi sudah ada yang mendaftar. Iya. Sudah ada yang daftar. Jadi malam ini kita tunjukkan masalah bagaimana teknis pemilihan. Iya. Kita berdedikasi untuk Permata yang kedepannya lebih bagus lagi. Baik, ya. Sedikit Pak PJ, kami dari media Songkubi Channel mau tanya sama Bapak PJ, berapa tahun sekali masa jabatan Ketua Yayasan Permata, Pak? Kalau kita ikuti di anggaran ADRT yang Benar. ADRT yang dibuat oleh pendiri Yayasan Pertama, Iya, itu lama jabatan selama 2 tahun. 2 tahun ya. Baik pemirsa, kita baru saja berbincang-bincang dengan pengurus Yayasan Permata bersama Pak Muhadis. Pak Muhadis baru saja menceritakan kepada kita masa jabatan Ketua Yayasan Permata sesuai dengan ADRT adalah 2 tahun. Kami juga dari media Songkubi Channel sangat mengharap sekali mudah-mudahan Permata untuk kedepannya lebih harum, lebih baik, dan seperti yang kita harapkan bersama. Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus perjalanan kami. Pada malam ini kita sedang berada di Balai Yayasan Permata Kutacane Aceh Tenggara. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini telah diberikan kesehatan, kelapangan sehingga kita bisa melapangkan langkah, meringankan langkah untuk bisa hadir sama-sama di ruang terbuka yang berbahagia ini, yaitu Yayasan Permata. Yang saya selaku orang
sebentar lagi orang yang dikuatkan di permata. Jadi untuk depannya itulah yang saya harapkan, semoga permata ini, yaitu Pak Rusli, saya akan minta nanti, dan itu baru saya serah terimakan karena belum ada rencana saya. Sesudah pemilihan apa istilahnya atau penetapan istilahnya ketua umum yang baru kita ini, perlu kita ini masalah kuburan. Siapa yang maksudnya yang apa? Yang maksud bertanggung jawab. Kenal pun tidak kena. Tahu-tahu udah dikumpulkan di situ coba. Nanti kalau misalnya kita ini anggota kita yang aktif misalnya sudah sampai waktunya atau meninggal, mana mau kembalikan lagi? Udah penuh. Kan gitu. Sudah itu kita perlu pikirkan lagi untuk penambahan daripada tempat kuburan tadi. Karena langkah rezeki pertemuan maut itu bukan di tangan kita. Itu semuanya di tangan Yang Maha Kuasa. Ini langkah rezeki pertemuan ini kan sudah kita jalani. Tinggal ini nomor 4 ini maut. Nah yang maut ini kita nggak tahu. Terpilih nantinya masalah haba di luar yang tengku yang terakana. Tinggal dapat timang to. Yang dari dalam lahir itu sangkana habanya. Jadi menyanyan yang tacok menjadi penghalang tanyo sabi, perbedaan itu kalau diambil menjadi penghalang ini tidak baik. Sebaiknya perbedaan-perbedaan itulah yang kita jadikan sebagai keindahan yang ada di dalam yayasan kita. Artinya sebagai pengurus kelak ya pandai-pandailah meredam ini. Bukan nggak ada, itu pasti ada. Jadi baik sampai tanyo pengurus, pi tanyo terpancing. Sebenarnya tanyo yang pengurusnya lah yang harusnya mempersatukan yang berbeda-beda itu yang punya tugas utama. Menyanyi masyarakatnya jika kalegenyo kamu, ka begini diri. Jadi cuma harapan tanyo kepada mandu masyarakat, baiklah lagu-lagu zamannya. Cuma menyena, ini cerita aja menyena. Baik sampai pengurus yang ke depan, hai leku. Artinya nyokal tak pegah haba. Ti andu, be. Langsung lah aklamasi langsung. Aklamasi langsung. Masih semua yang calon. Berarti kapan Hendro yang dipendapat pencerahan, Wan Hendro karena pendapat Hendro jadi secara aklamasi dan tetap pemilihan. Cuman menyena yang dua janda ya terpaksa pemilihan kan? Ya. Karena nyo tidro ya terpaksa aklamasi langsung. Karena tidro kan ada lain ya jadi nggak lagi yang macam lah. Hari ini saya yang telah menjalankan amanah menjadi ketua ataupun pengurus Yayasan Permata selama ini, pada malam ini segala sesuatu beban untuk Yayasan Permata ke depannya saya serahkan kepada saudara Pemberi ini dan mohon untuk kedepannya Permata yang lebih baik. Itu yang saya sangat harapkan kepada Bang Maman, saya serahkan untuk menerimanya. Di malamnya bedanya diberkah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan malamnya malam Mei tanggal 15 September 2020 secara aklamasi Yayasan Permata karena ketua terpilih dengan adanya hal ini. Itu yang mana saya harapkan apapun ceritanya yang di sini berhadir mantan ketua semuanya ini yang saya hormati juga semuanya bapak-bapak tunggu-tunggu tolong kalau boleh yayasan ini sudah berdiri dari tahun 89. Dua lainnya bidang-bidang tertentu, bidang berjalan, dia bisa menjadi membuat sesuai dengan itu yang dilaksanakannya. Ukilah hanya kabuk dia demi kau. Ini adalah contoh. Kita buka pendaftaran sampai orangnya hanya tahu. Assalamualaikum dan penghormatan
kepada Guru Cikamu dan pengurus-pengurus mata dan segala jamaah yang hadir di malam yang berbahagia. Tentu membersingkatkan waktu, saudara salah satu dari pengurus permata membidangi tentang keagamaan. Dalam pengurusan ini pun banyak pun tugas-tugas yang dilimpahkan kepada tuan-tuan. Di sini kamu sebagai pengurus dan secara pribadi, karena belum yang aktifnya lelah saudara-saudara lu uribun situ kadang tersinggung. Memang itu termasuk salah satu dari anggota permata yang temperamen tinggi. Itu apa? Maka dengan dari yang kedua, lagi maaf juga jadi memang lu merasa bersalah karena memang pembawa lu sekali lagi ya. Hanya lu pegang lima kali lagi pembawa lu sekali lagi yang berangkat berupa lu memang lu sekali lagi yang ada bahkan yang nyonya ulun saksikan dulunya ada bahkan yang berbulan yang tersalah nyambak makaji yang memang bawa lu tapi walaupun bawaan lu nya ironis merasa tersinggung nyodun lagi masyarakat kita 15.320.412. Alhamdulillah. Ini sebagai saya sudah cukup beriman tetap bagian satu yang kemarin belum ada. Ini kita buat lagi ya. Sisa kita sampai tanggal 14 bulan 9 15.320.420 Alhamdulillah. Baik, baru saja kita berbincang-bincang dengan ketua terpilih adalah Bapak Maman Beni. Jadi kita sekarang akan coba sedikit berbincang-bincang dengan mantan Ketua Yayasan Permata. Sedikit tidak, mantan Ketua Yayasan Permata telah membina, telah memeliharai, telah mendidik anggota-anggota Yayasan Permata lebih kurang sampai 1 periode. Jadi dalam jumpa kita pada malam ini kami dari awak media Songkup Channel akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Muhadis. Pak Muhadis baru saja kan Ketua Yayasan Permata siap dipilih secara aklamasi ya Pak ya. Mungkin mengingatkan kita sekarang Indonesia masih dalam suasana COVID-19. Jadi untuk kita adakan pemilihan besar-besaran mungkin takut nanti akan menyalahkan dengan aturan negara. Karena sekarang apapun ceritanya belum boleh keramaian dan sebagainya. Jadi Ketua Yayasan Permata mengambil satu inisiatif. Jadi kita adakan pemilihan Ketua Yayasan Permata berhubung calon Ketua Yayasan Permata hanya satu, jadi diambil satu keputusan pemilihan secara aklamasi. Baru saja terpilih adalah Bapak Maman Beni. Ketua yang kan mantan nyana pujuk konten. Pak mantan kan baru saja Yayasan Permata memilihkan ketua yang baru. Apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Ya alhamdulillah karena kita sesuai harapan pada malam hari ini masyarakat baik mewakili masyarakat ataupun mewakili daripada orang tua Yayasan Permata. Ya. Jadi kita malam ini telah menentukan nasib Permata yang akan datang. Ya. Dengan yaitu pemilihan ketua secara aklamasi. Ya. Dan alhamdulillah ketua aklamasi tersebut yang dipilih oleh masyarakat semua kepada saudara kita Bapak Maman Beni. Iya. Jadi saya selaku mantan ketua Yayasan Permata mengharapkan kepada saudara Maman Beni yang selama ini Yayasan Permata sudah baik, yang selama ini sudah baik dan begitu juga pendahulu telah melakukan yang terbaik, yang baik sehingga Yayasan Permata yang kedepannya menjadi lebih baik ataupun terbaik di antara yang baik-baik ini. Sekian. Baik. Oke, kita sudah siap berbincang-bincang dengan baik pun mantan ketua Yayasan Permata, baik pun dengan ketua terpilih. Jadi pada saat ini saya Agus Ladi Sawang. Pada saat ini kita sedang berada di Yayasan Permata Kuta Cane Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Pelolatong, Kecamatan Babu Salam. Saya Agus Ladi Sawang melaporkan. Baik pemirsa, langsung saja kita informasikan secara mendadak kami dari media Songkup Channel baru menginformasikan kepada seluruh masyarakat Aceh yang ada di Kuta Cane Aceh Tenggara bahwasanya pemilihan ketua Yayasan Permata pada malam ini dilaksanakan secara aklamasi. Alhamdulillah
Ketua Yayasan Permata pada malam ini terpilih adalah saudara kita Bapak Maman Beni. Dari situ kami dari media Songkupi Channel kita akan coba berbincang-bincang sedikit kepada ketua terpilih adalah Bapak Maman Beni. Pak Maman, Bapak kan baru saja terpilih menjadi Ketua Yayasan Permata Kuta Cane Aceh Tenggara. Bagaimana Pak? Tentunya beban Bapak akan bertambah begitu Bapak sudah menjadi Ketua Yayasan Permata. Untuk kedepannya apa saja yang Bapak lakukan? Kalau beban memang ya. Ya. Karena Permata ini selama ini memang kalau kita bilang baik, ya. memang baik dan enggak. Ya. Tapi memang pengharapan saya ke depan ini melihat Permata ini adalah seperti yang dibilang Permata, ya. sebuah intan. Intan ini sudah dibentuk, sudah menjadi Permata. Betul. Sudah dibentuk Permata, berarti Permata ini akan kita kembangkan ke depan. Harapan saya. Baik pemirsa, Bapak Ketua Yayasan Permata Pak Maman Beni baru saja menceritakan kepada kita awak media Songkupi Channel tujuan kedepannya mudah-mudahan masyarakat Yayasan Permata akan menyatu dan akan lebih baik. Sedikit saya juga mau tanya kepada Bapak Ketua, ini kan salah satu wadah yayasan, tentunya kalau ada ketua tentunya ada kabinet-kabinetnya. Itu rencananya bagaimana itu Pak sistem pemilihannya? Apakah nanti akan dipilih juga kabinet-kabinet yang bekerja sesuai dengan tupoksinya? Ya nanti pemilihan kabinet-kabinetnya baik secepat mungkin. Ya. Secepat mungkin lebih bagus. Ya. Harapan saya. Baik. Oke. Ya. Pemirsa, baru saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Ketua Yayasan Permata. Ketua Yayasan Permata baru saja menceritakan kepada kita mengupayakan secepat mungkin untuk mengatur kabinet-kabinetnya yang ada di Yayasan Permata. Kami dari media Songkupi Channel mengabarkan kepada seluruh masyarakat Aceh yang ada di Kuta Cane Aceh Tenggara. Baik, baru saja kita berbincang-bincang dengan ketua terpilih adalah Bapak Maman Beni. Jadi kita sekarang akan coba sedikit berbincang-bincang dengan mantan Ketua Yayasan Permata. Sedikit tidak, mantan Ketua Yayasan Permata telah membina, telah mendidik anggota-anggota Yayasan Permata lebih kurang sampai 1 periode. Jadi dalam jumpa kita pada malam ini kami dari awak media Songkupi Channel akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Muhadis. Pak Muhadis baru saja kan Ketua Yayasan Permata siap dipilih secara aklamasi ya Pak ya. Mungkin mengingatkan kita sekarang Indonesia masih dalam suasana COVID-19. Jadi untuk kita adakan pemilihan besar-besaran mungkin takut nanti akan menyalahkan dengan aturan negara. Karena sekarang apapun ceritanya belum boleh keramaian dan sebagainya. Jadi Ketua Yayasan Permata mengambil satu inisiatif. Jadi kita adakan pemilihan Ketua Yayasan Permata berhubung calon Ketua Yayasan Permata hanya satu, jadi diambil satu keputusan pemilihan secara aklamasi. Baru saja terpilih adalah Bapak Maman Beni. Bapak mantan kan baru saja Yayasan Permata memilihkan ketua yang baru. Apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Ya alhamdulillah karena kita sesuai harapan pada malam hari ini. Masyarakat, baik mewakili masyarakat ataupun mewakili daripada orang tua Yayasan Permata. Ya. Jadi kita malam ini telah menentukan nasib Permata yang akan datang. Ya. Dengan yaitu pemilihan ketua secara aklamasi. Ya. Dan alhamdulillah ketua aklamasi tersebut yang dipilih oleh masyarakat semua kepada saudara kita Bapak Maman Beni. Ya. Jadi saya selaku mantan ketua Yayasan Permata baik mengharapkan kepada saudara Maman Beni yang selama ini Yayasan Permata sudah baik, yang selama ini sudah baik dan begitu juga pendahulu telah melakukan yang terbaik, yang baik sehingga Yayasan Permata yang kedepannya menjadi lebih baik ataupun terbaik di antara yang baik-baik ini. Sekian. Oke, kita sudah siap berbincang-bincang dengan baik pun mantan Ketua Yayasan Permata, baik pun dengan ketua terpilih. Jadi pada saat ini saya Agus Ladi Sawang. Pada saat ini kita sedang berada di Yayasan Permata Kuta Cane Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Pulau Ladong, Kecamatan Babu Salam. Saya Agus Ladi Sawang melaporkan.